Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kalau kalian dengar suara dari hujan ya teman-teman sekalian. Kemarin ada yang bilang, ini mic-nya kenapa nih, rusak apa gimana nih? Enggak, tapi itu gara-gara hujan teman-teman sekalian. So, kita ada update sedikit ya terkait dengan progres yang sebelumnya kita sempat ada bahas sebenarnya di NFP report, dan sempat live streaming juga. Di live streaming ya ada sempat pembahasan juga harusnya tentang Bitcoin dan apa ekspektasinya gitu kan, dengan ngelihat bahwa ada potensial kita naik untuk ngejar ke B wave-nya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, is it gonna be rally dengan impulsif, atau dia nanti akan ketahan jadi lower high abis itu dia turun gitu kan. Ya banyak lah concernnya teman-teman pasti yang ngelihat kondisi ini, maybe as a bull trap or maybe it's just a potential lower high dan bla 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 gitu. Tapi di luar daripada kondisi itu, kita ngelihat ini juga kan sebagai sebuah pola koreksi ya. Jadi ada yang menjelaskan bahwa ini potential ABC-nya gitu. Jadi udah selesai koreksinya dan dia langsung rally. Tapi kalau buat saya pribadi, daripada kita bingung ya teman-teman nentuin is it retracement, is it just a bull trap gitu kan. Seperti biasa saya sarankan teman-teman always follow the internal structure. Minggu ini juga memang masih ada CPI guys. Nah CPI kalau lihat angkanya sih, forecastnya, ekspektasinya kan naik. Kalau naik berarti nggak bagus tuh buat the Fed. Karena the Fed kemungkinan nggak pangkas suku bunga lagi. Ya, nggak pangkas suku bunga artinya likuiditas ditahan. Jadi nggak terlalu bagus, tapi memang kalau kita tahu beritanya kan Juni itu ekspektasinya adalah Fed mulai ngurangin dia punya QT-nya. Ya, jadi mudah-mudahan tambah mengecil dan bahkan aliran uangnya mau dialirkan kembali lewat sistem open market account atau SOMA, teman-teman sekalian. Ekspektasinya adalah likuiditasnya ditahan, tapi kita ngelihat secara optimis pasar terkait dengan penyelesaian tarif China dan US yang mau ketemu lagi. Bahkan tadi katanya udah ketemu, mereka udah lagi ngobrol di London teman-teman. Nih ya, has it US-China meeting today to be short but bear results. Bukan bear results maksudnya bearish gitu ya, enggak. Tapi lebih kepada dia tadi ada bilang resultnya either hari ini atau besok gitu. Ya, hari ini masih bisa lanjut sampai di evening time-nya di UK. Ya itu kan penyelesaian ya, merupakan satu bentuk melunaknya situasi sentimen yang hot akibat tarif, terutama saat US dan China nih. Kita tahu dua negara ini adalah negara besar yang merajai atau ya cukup sering ya menjadi satu konflik yang pokoknya intinya masif lah teman-teman. Dengan demikian, karena masalah tarif di ekspektasinya itu bisa segera resolve, sebenarnya ini udah nolong buat market setidaknya lebih optimis ya, untuk mengatakan bahwa kita nggak jadi resesi loh ya, kita fine-fine aja loh. Fun fact-nya adalah rebound-nya Bitcoin malam hari ini itu diiringi dengan S&P 500, Nasdaq yang bisa dibilang nggak terlalu rebound banget. Mereka biasa aja gitu. Tapi Bitcoin somehow dapatkan optimisme. Market itu udah bergerak cukup positif dari tadi pagi. Per tadi pagi saya inform ke teman-teman sekalian bahwa in term of bias ya, the moment kita kemarin waktu live streaming, kan kita ngeliat nih, market sempat shift. Nah, malamnya tuh balik lagi guys. Nah, ini kondisi-kondisi ini nih yang biasanya terjadi itu di hari Senin. Rawan ya. Minggu malam dan Senin itu udah rawan manipulatif gitu. Jadi begitu Minggu kita ngelihat dia manipulasinya tuh ke bawah bukan ke atas. Habis dia manipulasi ke bawah, harga balik naik. Secara tren, secara struktur tuh sebenarnya bullish lagi gitu. Jadi secara bias udah dari siang tadi teman-teman. Saya udah inform ke teman-teman di SAG juga bahwa secara idea kita agree on something bahwa Bitcoin itu udah bullish gitu. Ya. Salah satu penjelasan yang saya lihat cukup menarik itu adalah dari weekly candlestick-nya. Kita udah dapetin closing di bawah, kemudian melakukan yang namanya liquidity sweep atas semua low candle ini nih, 1, 2, dan 3. Jadi sweep ke bawah, price going up, closing dalam keadaan doji. And then high point-nya itu bakal menjadi potential yang di retest. Jadi penjelasan saya cukup sederhana teman-teman.
bahwa menunjukkan kalau Bitcoin mendapati closing dalam keadaan doji merupakan sign kalau masih ada enough buyers dari area imbalance. Kalau udah lihat begini, biasanya next stop BTC akan coba untuk mitigasi high-nya. Sebab liquidity di bawah udah diambil dari 3 low weekly candle sebelumnya. Pada case ini, ada kemungkinan kita melihat BTC bisa reversal di lower time frame or start looking for wave B. Wave B yang dimaksud adalah ini, yang kita udah bahas dari previous update. Sehingga kalau kita lihat internalnya, this is the idea gitu, bahwa kita ngelihat ini adalah order block ya antara supply zone dan momentum di bawahnya. Tapi bagi saya sederhana. Personally saya lebih pilih untuk follow internal structure which is long bias untuk setup hari ini. Ya, so kita lihat teman-teman sekalian, price having a structure shift to the upside, ongoing pullback, belum terlalu nyampe sebenarnya ke zona saya, tapi kemudian udah perform dengan baik dan bahkan udah created higher high gitu ya. Missing out dari entry point ideal saya, tapi ya secara bias yang penting overallnya sejalan dan sependapat gitu. I believe a lot of traders ya di SAG juga they took an entry ya, most of them ini ada yang short, tapi saya nggak tahu nih koinnya agak di luar ya, biasanya di luar dari aset tertentu, tapi mostly-nya they made a lot of profits teman-teman sekalian ya. Good job buat mereka karena some of my setup sebenarnya belum terexecute. Adapun yang terexecute hari ini tapi malah dari sell shortnya. Jadi kemarin saya ngambil sell short buat beberapa setup, sementara untuk ada yang tadi kelihatan cukup menarik, malah kebagian stop lossnya teman-teman. Ya, unlucky moment, ya, but that's part of the game, dan kita harus belajar untuk bisa menerima kondisi tersebut supaya ya ada endurance ya. Karena kita pengen survive untuk jangka panjang, bukan cuma buat hari ini. Oke, so in the end teman-teman sekalian, karena Bitcoin technically udah created higher high, ya sekarang sih kita ngelihat dia fake out ya. Jadi kondisinya kayak gini nih teman-teman, dia fake out nih. Berarti ini ada indikasi market bisa retrace dulu. Atau mungkin udah selesai ya naiknya. Ya, kita belum tahu sih sebenarnya karena masih harus ngelihat juga nih for the next few hours ya apakah dia successfully break gitu. Kalau misalnya dari sini dia malah retrace atau turun, nah kabar baiknya adalah kita bisa lihat dia retrace up to 105.700. Potential area untuk dia ketahan dan probably bisa rebound kembali. Dan memang tugasnya on the weekly perspective itu kita sudah mengalami sweep of liquidity di bagian atas. Kalau tadinya di bawah, sekarang atasnya udah kena teman-teman. Nih, yang tadi saya cerita ya, sebelum ini terjadi kan. Ini tuh bawahnya nih, low-nya udah disikat. Semuanya dihabisin 3 minggu. Ibaratnya nih kalau likuidasi nih, liquid ya, liquid semua, habis itu beban enteng baru harganya mantul, rebound naik ke atas. Nah kalau dia rebound, yang mana yang dicari? Ya udah pasti dong high point weekly sebelumnya. Dan udah langsung dihajar gitu kan. Artinya kita seketika ngelihat Bitcoin langsung shift nih ke arah bullish. Dan menariknya teman-teman, coba kalau kamu perhatikan ya secara mendetail. Nanti terlepas dari kondisinya apakah dia jadi wave B atau seperti yang saya jelaskan ke teman-teman ya. Ini kan bisa either way antara dia jadi wave B seperti ini atau ini 1, 2, dan 3. Gitu kan, 4 dan 5 gitu. Tetap intinya adalah dia pasti akan ngalamin retracement. Saat retracement itu tiba, teman-teman coba lihat lagi nanti dari segi structure, dari segi opportunity, ada nggak yang bisa kamu manfaatkan gitu kan. Apakah kamu lihat di lower time frame-nya ada possibility untuk dia bisa dibilang menciptakan sebuah potential area higher low-nya, ya kan. Mungkin teman-teman yang tipikalnya, oh gue tipikal trendline banget nih Vin, ya udah mungkin harga bisa aja gitu kan. Setelah dia breakout ini, dia mengalami yang namanya retest dulu atas trendline gitu. So the idea simple sama teman-teman. Tapi intinya bisa begini kan. Either dia jadi ABC or 1, 2, 3, 4, 5. Ya lebih kurang ada idenya ini dari kemarin itu kita udah bahas teman-teman. Ini dari video yang Bitcoin NFP report. Ya udah serupa memang. Memang ini idenya dan sangat bisa untuk terjadi. Namun lebih menarik lagi kalau misalkan hari ini di New York session kita lihat dia benar-benar memvalidasi steady, sustain di atas zona ini, bagus banget harusnya sih. Bisa jadi semacam dorongan untuk kita memastikan kalau Bitcoin itu benar-benar punya power ya untuk maintain di atas dan benar-benar mengalami reversal.
Jadi kalau kita lihat overallnya, idenya tuh seperti ini guys. Saya sederhanakan ya. Oke, ini overall idenya. What do we have here adalah a market structure shift. Nah, more or less kayak gini ya. Nanti along the way Anda bisa expecting dia pullback dulu before the next push. Nah, nanti pada saat pullback terserah. Mungkin kelihatannya nanti dia jadi ngebentuk inverted head and shoulders, ya katakanlah seperti ini gitu. Atau kalian mau bilang itu Quasimodo, sama juga mirip-mirip. Ya, tapi pada intinya, that could be a potential higher low, dan teman-teman bisa utilize kondisi tersebut agar ya secara bias minimal tepat dulu gitu. Jadi kalau kalian mau nentuin entry di altcoins, kalian tahu gitu, better cari long atau cari short position. Cari long ada caranya, cari short juga ada caranya. So, yeah, that's more or less the update yang saya bisa kasih ke teman-teman. Ya, it's supposed to be a very quick update karena memang ini udah tinggal ngelanjutin analisis dari kemarin aja dan dari live streaming juga. So, ya, semoga teman-teman dapat sesuatu insight dari video kali ini, dan teman-teman let me know what's gonna be the next altcoins yang kita perlu tambahkan di Bitcoin video update. Nanti tulis aja di kolom komen, di bagian komen yang saya pin. Oke? Sementara itu dulu guys, be prepared for inflation report this week. God bless to everyone. See you guys again in the next update. Cheers and bye-bye guys.